بسم الله بسم الله طيب خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا أحييكم بتحية أهل الجنة تحياتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ بخير؟ ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله كما ترون أنا بخير كذلك فقبل أن نبدأ نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فقبل أن نواصل ما قد أخذنا ينبغي لنا أن نراجع ما قد مضى من درسنا فهمتم ولا ما فهمتم؟ فهمتم؟ كلكم عربي صح؟ كلكم متكلم باللغة العربية صح ولا لا؟ منكم من في الصف الأول في التخصص اللغة العربية صح ولا لا؟ ومنكم من في الصف الثاني ومنكم في الصف الثالث ومنكم تكملي صح ولا لا؟ صح أم لا؟ صح. إذن أنتم متكلم بالعربية المفروض ولكن الواقع هكذا ما في مشكلة. Sebelum ana ingin mulai, ana ingin mengerti antum dari mana aja, supaya apa sih? Kita bikin nisbat. Antum bikin kabilah. Ana sering yang pernah ikut tahsin sama ana, pasti ana sudah kasih tahu. Antum harus bikin kabilah. Memiliki marga itu bukan haknya orang Arab saja ya. Tapi itu adat yang baik, yang bisa antum tiru, yang bisa ditiru. Bukan apa-apa ketika antum mendengar seseorang belakangnya ada nama Hamengkubuwono, kira-kira gimana? Apa yang pertama terbesit dalam diri antum? Sultan, bangsawan, ya enggak? Tapi bukan itu, hakikatnya bukan itu yang Anda maksud. Yang Anda maksud adalah ketika antum sudah berusaha menjadi orang yang saleh, kemudian antum sudah menebarkan banyak kebaikan, bukanlah antum ingin anak-anak antum pun melakukan hal yang sama atau lebih, ya enggak? Atau paling tidak merasakan efek usaha antum sudah menjadi orang yang saleh. Dengan memberikan nisbat dalam keluarga kita gitu, itu akan memberikan efek secara psikologis terhadap anak keturunan kita, bahwa kita ini keturunan orang saleh, kita ini keturunan seorang talibul ilmi, bahkan insyaallah dari antum insyaallah akan menjadi seorang ulama. Kita ini keturunan seorang ulama, kita ini keturunan seorang pendakwah. Itu secara psikologis akan mempengaruhi karakter anak-anak kita. Mau tidak mau mereka menanggung besarnya nama ayahnya, mau tidak mau. Oleh karena itu, ini merupakan suatu hal yang bisa, nah ini yang mengganggu konsentrasi begini-begini ini. Baik, nanti saja. Insyaallah nanti antum menonton. Ada beberapa kabilah yang di Arab Saudi. Ana cerita di Arab Saudi ya. Itu ada beberapa kabilah yang menjadi favorit untuk dijadikan tentara nasional, negara Arab Saudi. Itu ada beberapa kabilah yang favorit. Selalu kalau ada tentara, paling kabilah itu selalu diutamakan. Karena kabilah itu terkenal kaku pertama. Iya, orangnya polos, orangnya tidak bisa diajak negosiasi. Kedua, jujur. Yang ketiga, sederhana. Ini karakter kabilah yang mereka dapatkan dari tarbiyah orang tua kakeknya. Jadi antum sudah capek-capek talabul ilmi, mengorbankan semua, harapannya itu menjadi jariyah yang karakternya antum teruskan ke anak-anak antum, seperti itu. Baik, kita akan berkenalan. Kita bikin nisbat. Ya, baik. Kita mulai dari sebelah kanan.
Antum dari mana? Asalnya daerahnya apa? Mujassam. Mujassam. Ana mau bilang mujassimi khawatir. Nanti dikira Alhamdulillah nanti dikira apa namanya? Tariqah Aqdiyah. Apa? Mujassam. Sulit juga ya. La. Mujassam. Coba antum urun coba apa coba? Mujassam. Mijasmi mungkin ma itu biasanya cenderung kasrah mijasmi atau seharusnya ndak harus dengan daerah antum boleh pakai apa saja yang antum sukai ya kan, seperti antum pernah mendengar nama seorang sahabat mungkin yang namanya belakangnya Al-Kalbi, Dihyah Al-Kalbi, pernah dengar? Baik. Karena ada sifat dalam watak kalb yang seharusnya ditiru oleh manusia. Apa itu sifatnya? Namanya al-wafa. Nama sifatnya al-wafa. Apa? Menepati janji. Oleh karena itu, kabilah tersebut terkenal dengan watak itu akan diturunkan dengan stempel nama seperti itu. Harapannya generasi berikutnya ketika mengerti namanya itu mengingat bahwasannya saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang menepati janji. Antum dari mana? Hah? Panggung Baru. Aduh susah sih. Udahlah lanjut aja lah. Nyerah. Baik. Pikir sendiri antum, coba sendirilah. Cari suatu makna. Boleh makna, tidak harus benda ya, tidak harus benda yang hissi, boleh maknawi. Mungkin antum pernah dengar yang belakangnya namanya Lutfi. Pernah dengar enggak? Ma'ruf ya? Ma'ruf dari Pekalongannya enggak? Lutfi. Makna lutf ini artinya apa? Lutf itu artinya apa? Lembut, betul. Harapannya memiliki anak cucu yang mewariskan sifat lembut seperti itu. Pilih suatu makna yang antum sukai. Suatu hari misalnya ya kan, dari salah satu dari antum punya perusahaan besar. Nah, punya perusahaan besar semisal Pertamina misalnya. Terus daftarlah seseorang ya kan dari kampung, bajunya lusuh misalnya gitu. Namanya siapa? Namanya Fulan Ibn Fulan Lutfi. Wah, saya kenal dengan kabilah ini. Apa maknanya? Paling tidak background anak ini secara tarbiyah, secara karakter sudah mulai terbaca. Oleh karena itu penting untuk mewariskan kebaikan antum ke generasi-generasi berikutnya. Supaya orang tahu bahwa anak ini itu dari tarbiyah Fulan bin Fulan gitu loh. Anak ini ditarbiyah oleh keluarga yang di dalamnya diisi dengan ilmu, diisi dengan amal saleh seperti itu. Perkara yang berkaitan dengan maslahat duniawiyah dan ukhrawiyah. Secara duniawiyah akan memberikan kemudahan. Misalnya ada fulan, misalnya anak contohnya. Anak belakangnya namanya Azmi. Anak dulu di sana dikira orang sana. Padahal karena Azmi ini nisbat kabilah biasanya dari Mesir. Jufri, pernah dengar? Azmi seperti itu orang Mesir. Itu contohnya seperti itu. Jadi suatu hari antum ketemu anak keturunan anak, ya kan? Misalnya lagi daftar kerja ke tempat antum, ada nama Azminya, tolong diterima. Iya. Maksudnya seperti itu. Jadi antum kenal gitu loh. Oh, ini background orang tuanya seperti apa. Betul. Terus menikahkan. Kalau di Arab Saudi itu jarang sekali kesempatan wanita untuk berkomunikasi dengan calon yang akan menikah. Itu biasanya akan dikabari setelah nikah. Iya. Jadi wali itu urusannya si calon mempelai laki-laki ini urusannya dengan wali semuanya sampai selesai akad. Enggak ada urusan dengan wanitanya. Kemudian wanitanya dikabari, kamu sudah saya nikahkan. Sama siapa? Sama Fulan bin Fulan dari kabilah ini. Oh ya, ma'ruf seperti itu. Tenang gitu. Ketika mengerti, oh ya laki-laki ini berasal dari keluarga yang
menjaga muruah misalnya, ya kan, menjaga martabat, menjauhkan diri dari maksiat, kemudian terkenal dengan kesolehannya, dengan kedermawanannya, udah tenang. Jadi manfaatnya banyak, ya kan, untuk permasalahan muamalat, permasalahan pernikahan, permasalahan untuk masuk sekolah misalnya, ya kan. Kita kan tidak mungkin sekolah menerima anak-anak yang waliyadzubillah memiliki karakter sedikit berbeda dibanding yang lain, yang menjurus kepada kriminal, menjurus kepada kriminal. Beberapa anak, ya kan, ada yang waliyadzubillah sukanya bongkari kotak infak dan seperti itu. Ya nggak bisa disangka, ada memang yang seperti itu. Ketika kita mengetahui, oh anak ini latar belakangnya ada namanya Ibn Fulani gitu kan, Fulan, Ibn Fulan, Al-Fulani. Nah, nama belakangnya ini menggambarkan karakter anak ini, dididik seperti apa. Saya kenal baik dengan orang tuanya, insya Allah anak ini baik. Nah, kemudahannya sangat banyak. Kalau gitu bisa kita terapkan, insya Allah kemudahannya ke depan sangat banyak. Gak ada lagi yang namanya jahalah, yaitu benar-benar jahil, anak nggak tahu sama sekali laki-laki ini kelihatannya soleh apa solihah, jangan-jangan. Nah, kalau kita tahu orang tuanya kan sudah pasti, ya nggak pasti, maksudnya paling tidak ada gambaran yang mendidik itu siapa, seperti itu. Kira-kira seperti itulah berhubungan dengan nisbah. Kalau anak satu-satu nanti habis jamnya. Baik, sedikit merajaah. Kitab At-Taharah. Baik. Siapa yang bisa jawab? Kenapa kebanyakan para fuqaha meletakkan kitab Taharah itu di awal kitabnya, di awal penulisan kitab fikih? Padahal rukun pertama itu rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Selesai. Setelah syahadat apa? Salat. Kenapa enggak kitabus shalah? Kenapa kitab Taharah? Siapa yang mau jawab? Cepat aja lah, biar cepat. Oh, kitab nikah juga panjang, kitab tolak juga panjang. Iya. Kitab muamalat lebih banyak lagi, betul. Ada wakalah, ada syarikah, macam-macam. Ada dhaman, ada rahan. Gimana? Paling panjang kitab muamalah. Karena walaupun imam Islam setelah syahadat yaitu sholat, tetapi sholat disyaratkan bersuci atau tohar. Tayyib, karena at-taharah itu syarat dari salat, dan salat adalah rukun yang paling utama setelah syahadat. Taib, syarat itu berada di depan, di tengah, atau setelah ibadah? Di depan. Oleh karena itu harus di depan dari kitabus salat. Taib, syarat sahnya salat ada berapa? 7. Kenapa yang di depan cuma taharah? Kok enggak 7-7-nya? Kitabun niyah itu misalnya. Iya, karena pembahasannya di sini jawaban antum. Jadi ada 3 tahapan yang antum lewati begitu saja, langsung lompat. Iya. Masya Allah, antum berpikir 2 kali lebih cepat daripada yang lain. Tidak apa-apa, bagus. Barakallahu fiik. Kemudian secara istilah atau secara bahasa dulu, secara bahasa makna at-taharah itu apa? Makna taharah secara bahasa apa? Kemudian secara istilah itu juga apa? Secara bahasa apa? Makna taharah. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan dulu biar resmi jawabannya. Ya, nah, secara bahasa. Bersih dan bersuci dari yang kotor. Masya Allah. Oleh karena itu termasuk kotoran di dalam hati, di dalam hati. Oleh karena itu kita juga diperintahkan untuk mensucikan hati, termasuk taharah, Allahumma tahhir qalbi. Kemudian di salah satu hadis ketika seorang pemuda yang mendatangi Nabi SAW minta izin untuk berzina, jamil. Kemudian Nabi SAW menyentuh dadanya, kemudian mendoakan apa? Allahumma tahhir qalbahu. Allahumma tahhir qalbahu. Jadi bersuci ini bukan hanya masalah fisik, akan tetapi maknawi juga
tapi juga ma'nawi. Ini secara bahasa. Akan tetapi pembahasan kita itu bersuci dari dosa atau bersuci dari hadas dan najis, pembahasan kita sekarang. Silahkan yang ingin menjelaskan makna taharah secara istilah fiqhi, siapa yang akan menjelaskan? Anak kemarin sudah potong-potong menjadi 4 bagian biar gampang, ya enggak? Oh, antum sambung langsung boleh. Antum potong jadi 4, antum jelaskan satu-satu. Antum sambung juga antum jelaskan satu-satu, sama aja. Yalah, bisurah. Makna secara istilah Nah, fikih taharah itu yang pertama mengangkat terangkatnya hadas, kemudian yang kedua mengangkat hal yang seperti hadas, yang semisalnya tayyib, kemudian yang ketiga zawalul khabath atau hilangnya hilangnya najis, najis yang keempat hilangnya hukum najis. atau hilangnya hukum najis. Ada 4 bagian. Makna hadas dan najis. Perbedaan hadas dan najis. Siapa yang mau jawab? Perbedaannya aja, sederhana aja, antum pakai bahasa sendiri enggak apa-apa. Kalau najis itu apa? Kalau hadas itu apa? Najis itu sesuatu yang nampak, sedangkan hadas yang disifati. Hadas yang disifati. Sifatnya Najis nampak. sesuatu yang nampak, benda itu misalnya. Oh, taib. Betul. Najis itu aini. Najis itu aini, sesuatu yang kasat mata, Sedangkan hadas itu ma'nawi, sebuah sifat ma'nawi yang menempel pada diri seseorang, Pelengkapnya ya. Hadas itu sebuah makna atau hukum yang menempel dalam tubuh seseorang, menghalanginya dari sahnya ibadah salat dan ibadah yang disyaratkan di dalamnya untuk bersuci selain salat, seperti itu. Seperti yang mengatakan bahwasanya tawaf di Ka'bah itu disyaratkan untuk bersuci. Nah, itu khilaf dari para ulama. Nanti kita akan sampai babnya. Tapi itu sebagai contoh saja, Itu makna hadas. Kemudian makna najis. Makna najis adalah suatu benda, ya kan, aini, kita katakan aini, benda yang menempel pada diri seseorang, baik di tubuhnya maupun di pakaiannya, menghalangi dari sahnya ibadah salat atau selainnya yang disyaratkan di dalamnya untuk suci dari najis. Kira-kira seperti itu maknanya. Baik. Kemudian contoh semisal dengan makna terangkatnya hadas, itu contohnya apa? Contoh dinamakan toharah, tapi dia tidak mengangkat hadas. Sejatinya dia tidak mengangkat hadas, tapi mirip dengan perbuatan yang dihukumi dengan bahwa perbuatan tersebut mengangkat hadas. Contohnya apa kemarin? Contohnya tayamum juga. Kemudian istijmar itu hadas apa najis? Najis. Taib. Kemudian seseorang, antum kalau wudu, ya kan, madmadahnya berapa kali? Kumur-kumurnya berapa kali? 3 kali. Yang ngangkat hadas itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa enggak ada dari 3-tiganya? Apa 3-3 semuanya? Udah ijma, enggak ada yang bilang yang kedua. Taib, mengapa yang pertama saja? Jawab, angkat tangan. Mengapa kita katakan dari berkumur 3 kali yang mengangkat hadas itu yang pertama? Kenapa bisa begitu? Dan yang kedua dan ketiga itu tidak mengangkat hadas. Kenapa kita katakan seperti itu? Silakan angkat tangan yang mau jawab.
Bisurah, bisurah. Karena yang pertama itu wajibnya, yang kedua ketiga itu sunnah. Baik. Karena mencuci atau membasuh tangan misalnya atau membasuh mulut ya, berkumur-kumur 2 atau 3 kali ini hukumnya sunnah. Ijma, enggak ada khilaf. Yang pertama itu yang menjadi rukun, itu yang hukumnya rukun yang pertama. Kalau kita katakan yang kedua dan yang ketiga mengangkat hadas, berarti tidak ada yang sah kalau kumur-kumurnya cuma 1 kali. Karena yang kedua dan ketiga juga mengangkat hadas, berarti disyaratkan 3-tiganya. Kumur harus 3 kali. Paham? Kira-kira seperti itu. Kalau dikatakan yang kedua dan ketiga sunnah, maknanya dia berarti boleh dilakukan, boleh tidak, berarti dia tidak mengangkat hadas. Yang mengangkat adalah yang pertama. Tentang hadas antum sudah paham. Kemudian sama juga contohnya seperti disunnahkan untuk mandi salat Jumat, untuk mandi di hari Jumat, untuk mandi di hari Jumat. Apakah ada perintah karena antum junub? Enggak juga. Ya enggak. Apakah ada perintah karena antum harus bersuci dari hadas? Enggak juga. Pokoknya antum diperintahkan untuk mandi di hari Jumat. Mengangkat hadas lah. Enggak ada yang diangkat. Seandainya antum tidak berhadas, maka tidak ada yang terangkat. Tapi dia dikatakan taharah, termasuk bersuci, bersuci meskipun tidak mengangkat hadas. Baik. Kemudian tidak mengangkat hadas kalau enggak ada, maksudnya kalau tidak ada hadas. Kalau ada maka dia bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Nanti ada babnya insyaallah. Wa zawalul khabasi, hilangnya najis, mudah hilangnya najis. Kemudian atau hukumnya, contohnya atau hukumnya adalah tadi apa, istijmar. Kemudian dari makna definisi yang kita sebutkan tadi, maka taharah itu hakikatnya hasil dari perbuatan atau merupakan perbuatan bersuci. Hasil, semuanya sepakat? Apa ada yang khilaf? Yang mengatakan itu hasil dari perbuatan bersuci, angkat tangan. Oh iya, hampir semuanya. Udah, yang lain enggak usah wis. Baik, hakikatnya dia adalah hasil dari perbuatan bersuci. Karena tadi secara makna apa taharah itu? Maknanya adalah bersih dan suci dari kotoran. Kalau seseorang bersuci atau membersihkan najis, ada kemungkinan najisnya belum bersih enggak? Ada kemungkinan. Seseorang wudu, ada kemungkinan wudunya enggak sah enggak? Ada kemungkinan. Maka ada kemungkinan zat sucinya tidak terjadi, ya enggak? Tapi kalau kita katakan suci dari hadas dan najis itu merupakan hasil dari perbuatan bersuci, maka lazimnya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sah, kemudian bisa melahirkan sesuatu yang mensucikan dan sesuatu yang suci. Baik. Kemudian boleh juga dikatakan taharah itu merupakan perbuatan bersuci, boleh juga. Akan tapi hakikat atau majaz? Majaz, dia tidak hakikat. Hakikatnya taharah itu adalah hasil dari perbuatan bersuci. Taib, al-miyahu bi'tibari ma tatanawwa'u ilaihi fi syar'i thalathatun. Air itu dalam syariat Islam terbagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Ini mazhabnya siapa? Mazhabnya Imam Ahmad saja. Mazhab jumhur ulama, mazhab jumhur ulama. Kecuali satu, mazhabnya siapa? Imam Abu, mazhabnya Hanafiyah, diikuti oleh beberapa ulama Hanabilah. Salah satunya adalah siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi air terbagi menjadi 3 golongan, merupakan kesimpulan fikih dari jumhur ulama, ulama. Tapi kita dengarkan azan sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian kelompok air yang pertama adalah air yang dinamakan tahur, Yang kedua adalah tahir. Tahir apa tahir? Hah? Benar, matnya di mana? Matnya di akhir tahir apa tahir? Jamil. Yang ketiga najis. Tahur maknanya antum bisa baca sendiri, ya kan? Maknanya bisa antum baca sendiri di diktat yang antum punya atau kitab yang elektronik atau yang asli. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyudhhirakum bih. Di surat Al-Anfal, Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'. Allah Subhanahu wa taala menurunkan, dialah yang menurunkan untuk kalian dari langit air, liyudhhirakum bih, agar menjadi alat bersuci bagi kalian. Di dalam usul fikih antum bisa mengenal bahwasannya sebuah ungkapan yang sifatnya minnah, minnah itu pemberian, pemberian itu memberikan makna takhsis, takhsis itu berarti khusus, maknanya khusus, spesial, ya, spesial. Kemudian antum perhatikan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Lam di sana fungsinya untuk apa? Yalah takmiliyun. Aina takmiliyun? Aina antum ya takmiliyun? Makna lam di sana untuk apa? Hah? Bukan taukid. Kalau taukid fathah, di sana kasrah li. Hah? Ta'lil. Jamil, masyaallah. Antum kelas berapa? Oh iya benar. Nah gitu. Digunakan ilmunya. Lam di sana untuk ta'lil. Apa ta'lil itu? Alasan mengapa diturunkan air, liyutahhirakum bih, supaya menjadi alat bagi kalian untuk bersuci. Kita katakan bersuci itu ada dua kemungkinan, dari hadas dan dari najis. Maka setelahnya Syekh menjelaskan, la yarfa'ul hadatsa ghairuhu, maka tidak ada yang bisa mengangkat hadas kecuali air apa? Air tahur. Yang pertama kita sudah. Nanti kalau cuma air hujan, air laut nggak bisa. Iya, ya kan. Jadi air tahur kelompok yang pertama, ya nah. Syekh setelah membawakan ayat langsung memberikan faidah dari ayat tersebut. Ya nah. Oleh karena itu, anda harus mengerti bukan hanya dalilnya, tapi bagaimana menggunakan dalil tersebut. Dan apa yang dikandung dalam dalil tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat sighah, membuat ungkapan dalam bentuk takhsis menunjukkan kekhususan. Ditambah di sana ada lam yang fungsinya sebagai ta'lil, menunjukkan alasan kenapa air itu diturunkan. Mengapa air itu diturunkan? Untuk alat kalian bersuci, untuk mensucikan kalian. Kemudian kalau pemahamannya antum sudah paham, maka kita ambil kesimpulan fikihnya. La yarfa'ul hadatsa ghairuhu. Antum bisa baca sendiri. Ya enggak? Tidak akan bisa mengangkat hadas kecuali air yang tahur. Yang pada ngelambiar apa? Mimen. Kalem, gampang kok. Kecuali air yang tahur. Masih belum selesai. Wala yuzilun najasa tari'a ala mahallin tahirin ghairuhu, dan tidak ada yang bisa menghilangkan, maksudnya menghilangkan hukum najis dari suatu benda yang suci yang terkena najis. Kita bukan berbicara tentang benda yang najis zatnya ya. Ya kan kita kan sudah bicara kemarin. Najis itu ada dua jenis, hukmiyah dan ainiyah. Ainiyah contohnya, iya, ahsan. Hukmiyah contohnya, ya gampang lah, pakaian antum kena najis itu hukmiyah, karena pakaian pada asalnya tahir, bukan? Tahir kemudian ketempelan najisnya. Yang kita bicarakan adalah yang hukmiyah atau ainiyah.
Yang hukmiyah. Kalau ainiyah antum gosok pakai air hujan sampai semalaman, ya itu nggak bisa suci. Wah memang zatnya najis. Memang zatnya najis. Sampai bulu anjingnya brodol juga nggak bisa. Tetap itu yang namanya ainiyah, nggak bisa hilang. Yang bisa dihilangkan yang hukmiyah, yang secara hukum dihukumi najis karena asalnya dia tahir. Ini pembicaraan kita. Baik. Benda yang seperti itu tidak bisa dihilangkan hukum najisnya sampai disucikan dengan air yang tahur. Jamil. Kok bisa? Berarti nggak bisa dihilangkan dengan air teh, nggak bisa dihilangkan dengan air kopi, nggak bisa dihilangkan dengan air sirup, air kolam. Nanti ada bahasanya, antum jangan buru-buru. Nanti air kolam, termasuk air kolam yang ada ikannya, yang ada ikannya ya. Nanti ada pembahasannya apa? Ikannya itu ada dua jenis. Antum yang naruh apa ada sendiri air ikannya? Nah, iya itu dua hukum yang berbeda. Kalau antum yang naruh kemudian berubah maka nggak bisa untuk berwudu. Dia tidak bisa menjadi tahur dan sudah berubah menjadi tahur. Bau amisnya sudah kuat, ya kan? Antum punya kolam lele misalnya, ya enggak? Kan airnya sudah berubah tuh warnanya jadi bagus kan? Kehitam-hitaman. Nah, itu sudah enggak bisa. Itu sudah enggak. Berbeda ketika itu air sungai. Antum lihat lele lewat, lele beneran ya, bukan lele kuning ya. Lele beneran lewat, sama-sama ikan, ya enggak? Tadi ikannya antum taruh sendiri, yang ini ikannya lewat sendiri. Yang lewat sendiri inilah dihukumi tahur, meskipun airnya enggak mengalir, Kalau air mengalir itu bukan pembicaraan kita. Air mengalir itu najisnya jalan bersama air itu lewat, ya enggak? Yang najisnya cuma di sekitar kotoran itu air yang mengalir. Pembicaraan kita adalah air yang tidak mengalir. Air mengalir itu tidak ada masalah, najisnya lewat sendiri, najisnya lewat. Antum lihat di sini ada najisnya jalan, berarti di situ masih najis enggak? Ya sudah tidak ada, sudah tidak ada. Jadi air mengalir itu tidak ada masalah. Antum ambil bagian yang bersih, selesai. Pembicaraan kita adalah air yang tidak mengalir. Baik, antum sudah paham. Kemudian dari makna sekian banyak, antum mengerti ada syariat tayamum, betul tidak? Syariat tayamum itu termasuk taharah tidak? Syariat tayamum itu. Angkat tangan yang mengatakan tayamum itu termasuk taharah, termasuk perbuatan bersuci. Angkat tangan, silakan. Cuma 2. Tayamum merupakan taharah 3. Sekian banyak dari 25 lebih. Yang mengatakan tayamum merupakan taharah cuma 3 orang. Berarti yang lain mengatakan tayamum bukan taharah. Terus apa? Hanya perbuatan iseng saja? Gimana? Antum tadi kan sudah anak ambil di penjelasan. Apa makna taharah secara istilah? Silahkan diulangi lagi. Hah? Ya Allah. Cepat, ya enggak? Antum dipakai terus. Para ulama selalu meletakkan definisi itu di depan. Itu bukan hiasan. Definisi itu patokan antum bangun semua masalah nanti. Tadi kan sudah dikasih tahu dari awal, ya enggak? Mengangkat hadas atau yang semisal dengan anak tanya contohnya apa? Antum yang jawab malah tayamum. Loh sekarang anak tanya itu taharah bukan, antum bingung lagi. Jelas itu taharah, antum jawab sendiri. Itu jawab sendiri. Jelas tayamum itu merupakan taharah. Bedanya. Nah, di sini baru bedanya. Apakah tayamum itu memberikan hukum seseorang menjadi suci? Atau hanya mengizinkan seseorang untuk melakukan ibadah yang disyaratkan di dalamnya taharah karena tidak adanya air yang apa tadi? Air yang apa tadi? Tahur. Itu cepat. Enggak ada air tahur. Saya harus bersuci. Bersuci karena waktu salat telah tiba. Maka lakukan tayamum. Akan tetapi apakah tayamum ini memberikan efek suci? Maksudnya apa? Mengangkat hadas orang tersebut. Atau tayamum adalah perbuatan yang bisa mengizinkan orang tersebut melakukan ibadah salat. Hanya mengizinkan. Buktinya apa? Buktinya apa? Dalam hadis seperti apa? Menemukan maka harus berwudu. Nabi SAW yang memerintahkan sendiri.
Barang siapa menemukan air maka segera berwudu dari air tersebut, menandakan tayamum tadi mengangkat hadas enggak? Tidak. Seandainya mengangkat hadas maka ketemu air enggak ketemu air sama saja karena hadasnya sudah terangkat. Oleh karena itu wat tayammumu mubihun la rafi'un. Tayamum itu mengizinkan seseorang, menjadikan seseorang boleh melakukan ibadah yang disyaratkan di dalamnya taharah. La rafi'un, akan tapi dia tidak mengangkat hadas maupun najis. Dia tidak mengangkat hadas maupun najis. Meskipun ada najis, antum tidak bisa membersihkannya. Antum tidak bisa membersihkannya karena enggak ada air tahur, enggak ada air tahur, cuma bisa dikurangi saja kadarnya, misalnya dengan pasir, dengan batu. Tayamum, ya kan? Tayamum kemudian salat, insyaallah diterima, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzal istijmaru, seperti itu pula syariat istijmar. Mana istijmar sudah hafal semua antum ya? Dari kata apa? Udah gitu aja. Kalau begitu al-istinja menggunakan apa? Menggunakan air. Kalau antum sudah tahu istijmar, pastilah istinja itu menggunakan iya, bisa yang pada keder sih. Itu kan dua istilah yang selalu bersebelahan, ya enggak? Istinja wal istinja, nanti ada babnya. Istinja dan istijmar. Antum tahu satu, berarti antum tahu yang satunya, gitu loh. Wa huwa tahuru al-baqi ala khilqatihi. Nah, sekarang bicara antum sudah tahu makna air tahur. Antum sudah tahu makna air yang tahur itu maknanya apa? Antum sudah tahu. Maknanya apa? Iya, tinggal dibaca, ya kan? Tinggal dibaca. Lah terus sekarang pertanyaannya, barangnya sing kaya apa? Ya enggak? Maknanya antum tahu air tahur itu suci dan mensuci. Sing kaya apa barangnya? Banyune sing kaya apa? Nah, dijawab oleh Syekh, wa huwa at-tahuru al-baqi ala khilqatihi. Dia itu air yang berada pada kondisi aslinya, berada pada kondisi aslinya. Ai sifatihi allati khuliqa 'alaiha imma haqiqatan au hukman. Baik berada dalam kondisi aslinya. Maksudnya apa? Sebagaimana dia diciptakan. Baik secara hakikat maupun secara hukum, baik secara hakikat maupun secara hukum. Kalau bisa bicara secara hakikat, antum tahu semua. Ya hakikat dia diciptakan. Contohnya air apa? Air hujan, ciptakan begitu. Kemudian air apa lagi? Air laut. Padahal rasanya berubah enggak? Tapi memang diciptakan asin. Itu enggak ada orang sengaja ngaduk garam di laut, itu enggak ada. Malah diambil untuk dijadikan garam. Baik. Menunjukkan air laut memang diciptakan seperti itu. Dia dikatakan hakikatan, betul-betul asli sebagaimana diciptakan. Kemudian air diguci, iya, yang antum disalurkan pipa itu panas apa dingin? Panas. Air turun dari hujan dari langit dingin apa panas? Dingin. Gimana? Tetap tahur enggak? Kenapa? Memang diciptakan begitu. Ya, airnya yang masuk sendiri ke tanah kan? Masuk ke tanah, keluar sudah panas. Keluar sudah panas. Bukan perbuatan kita. Memang diciptakan seperti itu. Kemudian air hujan itu kira-kira kalau kena antum itu, kena kulit itu apa namanya? Meleleh atau keras kira-kira. Kita akan bicara tentang salju. Lah, salju itu kira-kira ada yang ngeluarin dari kulkas apa memang diciptakan seperti itu? Ahsan. Berarti dia hukumnya tahur, hukumnya tahur. Hakikatan atau hukman? Hakikatan, dia hakikat karena memang diciptakan seperti itu. Salju turun, itu kan air aslinya air, tapi turun dalam kondisi seperti itu. Kemudian yang hukman, air dikatakan tahur padahal sudah berubah. Contohnya kal mutaghayyir bimukthin, seperti air yang berubah warnanya atau rasanya atau aromanya karena air tersebut
diam. Antum punya bak misalnya, ya enggak? Antum isi air aja, ya kan? Antum diamkan selama berapa hari, insya Allah ada perubahan. Ya, insya Allah ada perubahan. Baik warnanya maupun aromanya pun akan berubah sedikit. Nah, perubahan yang sedikit secara alami ini, tidak merubah sifat tahurnya, tidak merubah sifat tahurnya, karena dia berubah sendiri. Dia sendiri yang karena diamnya dia kemudian merubah sifat-sifat tersebut. Taib. Au tuhlubin, atau misalnya airnya biasanya air kelamaan itu ada hijau-hijaunya biasanya di pinggiran. Nah, itu antum yang nanam lumut atau ada sendiri? Iya. Berubah enggak berarti? Berubah. Warnanya sudah kehijau-hijauan, betul lah. Akan tetapi tetap dihukumi tahur. Dan yang semisal nanti akan sampai babnya. Seperti itu. Jadi itu yang dikatakan tahur hukman. Tahur hukman, dia berubah, betul. Berubah. Akan tapi perubahan itu di luar campur tangan kita. Dia berubah sendiri airnya. Dan tetap dikatakan tahur secara hukum dihukumi tahur. Hakikatnya sudah berubah. Hakikatnya berubah, tapi tetap kita hukumi tahur. Nanti tafsirnya kita akan masuk. Nah, sekarang Syekh akan menyampaikan air-air yang tahur akan tapi makruh. Antum sudah tahu air yang tahur tadi, ya enggak? Air tahur antum sudah tahu barang-barangnya, ya kan? Sekarang kita akan bicara tentang tahur tapi makruh. Tahur tapi makruh. Seandainya tidak ada air yang lain, maka terpaksa digunakan. Akan tapi kalau ada air yang lain, maka tidak boleh digunakan. Fa in taghayyara bi ghairi mumazijin. Kalau air ini berubah dari 3 sifatnya, karena ada suatu barang yang masuk ke dalamnya, tapi barang tersebut tidak larut. Contohnya apa? Kayu, ya kan? Mainan dan lain sebagainya. Waduhnin ka qita'i kafur. Kafur ini wewangian, ya, wewangian di zaman dahulu. Akan tetapi dia enggak bisa larut dalam air. Dalam air. Nanti kita akan bicara. Dia tidak bisa larut di dalam air. Tapi kalau dimasukkan ke dalam air, aroma airnya akan berubah. Ini khilaf. Ini aslinya dibangun di atas khilaf. Kenapa dikatakan makruh? Karena dia sangat dekat dengan 2 jenis air. Yang pertama tahir, yang kedua tahur. Yang menganggap dia dekat dengan tahur, kenapa? Karena barangnya tidak larut. Dimasukkan, dicemplungkan ke air, kafur. Mungkin di kita tidak ada, ya. Di Jazirah Arab banyak, ya, sepotong kafur. Itu kalau dicemplungkan ke air, mau berapa hari pun nggak akan susut. Menunjukkan tidak ada yang larut di dalam air tersebut, nggak ada yang hilang. Diangkat ukurannya tetap ajek, tapi wangi airnya wangi airnya kebawa, wangi airnya terbawa karena dia wangi. Karena tidak ada yang larut, logikanya, ya enggak, air tersebut berarti masih pada kondisi aslinya, enggak? Masih pada kondisi aslinya. Dari sisi itulah ini sangat mirip dengan air tahur, Yang ulama satu melihat, ya jelas wanginya, aromanya sudah berubah. Ini sudah bukan tahur lagi, ini tergolong air tahur. Ada khilaf ini, khilaf yang sama-sama kuat, khilafnya sama-sama kuat. Dalilnya masing-masing punya. Wal khuruju minal khilafi mustahab, dan disunnahkan untuk keluar dari khilaf. Apa maknanya keluar dari khilaf? Sekarang seandainya ada air lain selain air ini, bukankah kita sepakat itu lebih utama daripada air ini untuk kita gunakan? Ya enggak? Maka kita sudah keluar dari khilaf. Maka tidak bisa dihukumi tahur mutlak, dan enggak bisa dihukumi tahir juga mutlak. Akan tetapi berada di tengah-tengah. Dia tahur tapi makruh. Tahur tapi makruh. Makna makruh, seandainya ada yang lain yang lebih layak untuk digunakan bersuci, maka tidak boleh digunakan karena dekat sifatnya dengan yang tahir. Tapi kalau tidak ada air lain, cuma ada itu, maka boleh
boleh gunakan dalam mazhab Hanabilah. Taib. Au duhnin atau kecampur apa? Duhun apa? Duhun itu minyak. Duhun itu minyak kecampur minyak. Minyak sama air misah apa nyampur? Misah. Berarti air tersebut ada yang larut di dalamnya enggak? Enggak ada. Ini juga terjadi khilaf. Sama, kasusnya sama. Berarti air tersebut tidak mengandung minyak. Ya enggak? Karena minyak dan air berpisah. Sesungguhnya air tersebut masih seperti kondisi awal. Minyak itu cuma numpang di atas. Seadanya minyaknya kita ambil. Nah, minyaknya kita ambil. Airnya berubah enggak? Pasti aromanya sudah berubah karena sudah pernah ketindihan minyak lah. Akan tetapi minyak itu enggak bisa larut di dalam air. Ini sudah kesepakatan orang berakal, ya enggak? Minyak enggak bisa larut di dalam air. Apalagi airnya air tahur yang murni air. Minyak enggak bisa larut di dalam air. Dari sisi itulah sebagian ulama sama khilafnya dengan yang tadi, ya. Antum tinggal nerapkan. Kemudian atau dengan garam, air yang tahur tercampur garam, tapi garamnya garam yang dibuat dari sudah ngasih bocoran kemarin. Garam apa? Himalaya. Gunung. Garam Himalaya itu kan benda yang tahir, ya enggak? Benda yang tahir. Kalau garam yang laut itu yang laut. Kenapa garam laut tahur? Iya, karena dari aslinya memang begitu. Karena aslinya memang begitu, berasal dari air laut, yang mana air laut adalah tahur. Sekarang air tahur kecampuran garam laut. Air tahur dalam mazhab Hanabilah, kalau kecampuran garam laut dalam kadar yang merubah sifatnya, kalau campuranmu ya sabutir cilik nemen ya, atau 2 ya saiprit lah pokoknya ya. Antum gelasnya gelas gede maning. Ya, gelas enggak wedangnya gede nemen. Garamnya saiprit tok. Enggak berubah, ya enggak? Yang seperti ini enggak ada masalah. Maksudnya adalah yang merubah sifatnya, yang sampai terasa asin. Air tahur kecampur garam dan berubah sifatnya sampai terasa asin. Jadi perubahannya banyak enggak berarti? Perubahan sifatnya banyak karena sampai terasa asinnya. Persis kayak banyu laut sisan wis. Persis seperti banyu laut. Di sini khilaf. Yang khilaf itu yang mana? Yang garam laut, yang garam laut. Kalau garam gunung maka enggak ada khilaf. Kalau berubah sifatnya maka air tersebut dihukumi tahir. Karena garam gunung itu kalau garam laut ahsan, barakallahu fikum. Khilafnya sama persis. Yang mengatakan tahur karena airnya tahur, garamnya dari laut juga tahur, ketemu tahuran, ya enggak? Tahuran, atau kalau mansub tahuraini, ya enggak? Iya. Kalau majrur tahuraini sama. Masya Allah. Antum harus meniru yang seperti ini lah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian juga air tahur makruh lagi digodok atau dimasak ya, airnya dimasak, air tahur dimasak, tapi bahan yang buat masak ini dari najis. Misalnya apa? Bahan buat masak dari najis. Misalnya iya bolehlah kulit babi lah, ya pakai kulit babi. Antum lagi piknik sih. Misalnya di mana kemarin kita piknik? Permadi. Ya, antum berburu dulu nih, ya kan. Dapatnya babi, udah buat bahan bakar ya enggak? Buat bakar-bakaran, tapi bukan dimakan, maksudnya memang buat bakar yang lain. Nah, taruh di atasnya sepanci air tahur. Nah, disitulah tempatnya khilaf. Sama persis. Yang mengatakan dia enggak bisa digunakan, kenapa? Karena bahan bakarnya najis. Bisa jadi najisnya itu nyerep meresep. Nah,
Yang mengatakan tahur, ya nggak mungkin meresepung dia bahan bakar, ya enggak? Api nggak mungkin nembus sampai ke sana. Cuma efeknya menjadi panas. Kita sudah bicara air tahur berubah menjadi panas, berubah menjadi tahir apa tetap tahur? Tetap tahur. Kita kan sudah bicara di awal, ya enggak? Kita sudah bicara di awal. Berubah menjadi dingin, berubah menjadi panas, itu tidak menyebabkan air tahur berubah menjadi tahir. Dia tetap dalam kondisi tahur. Sekarang kalau yang buat manasin adalah benda yang najis, disitulah khilaf. Karena kuatnya khilaf, maka sebaiknya kita keluar dari khilaf. Maka dihukumi makruh. Tahur tapi makruh. Dia tahur, akan tapi kalau ada yang lain kita sepakat, maka kita bareng-bareng menggunakan yang lain. Akan tapi kalau nggak ada yang lain, cuma ada air ini, lah disitulah tempatnya khilaf. Oleh karena itu dalam mazhab Hanabilah dihukumi makruh. Thayyib. Wa kadza ma sukhina bimaghsubin. Thayyib. Sama seperti dipanaskan dengan sesuatu yang najis adalah dipanaskan dengan sesuatu hasil nyolong. Nah, hasil nyolong. Antum lagi piknik, masuk ke kebun orang, ke kayonge ya bodine wis gede, lah watange kena nggo opong-opongan. Sisa nyolong bodin, nyolong watange sisa. Nah, bukan antum ya. Ini bukan antum, fulan bin fulan. Nah, kemudian memanaskan air menggunakan kayu-kayu dari nyolong tadi. Yang seperti ini sama khilafnya seperti tadi. Sebagian mengatakan, barang curian tidak boleh digunakan untuk ibadahnya, tidak. Masa mau digunakan untuk bersuci? Nah, yang satu mengatakan, kan ini cuma bakar, enggak kecampur di dalam air, maka tetap dalam kondisi airnya tahur, maka dikatakan makruh. Seandainya ada yang lain yang airnya biasa saja, kita sepakat menggunakan air yang tahur yang lain. Kan tapi kalau enggak ada selain itu, maka kita gunakan dalam mazhab Hanabilah tetap digunakan. Daripada tayammum yang jelas tidak mengangkat hadas, maka air ini bisa digunakan. Dan tidak boleh berpindah ke tayammum dengan adanya tahur yang makruh. Kemudian air dari sumur di kuburan. Nah, air dari sumur di kuburan sama ceritanya. Karena ada khilaf tanah kuburan itu najis atau tahir. Sama khilafnya masalah itu. Najis, tahur. Lah air sumur itu sumbernya dari tanah bukan? Hah? Air sumur itu keluarnya dari tanah bukan? Iya. Dibangun di atas khilaf sama. Khilafnya tanah kuburan itu najis. Kenapa? Ya karena banyak bangkai dan lain sebagainya, kotoran dan lain sebagainya, seperti hewan-hewan mati, ya ndak, banyak bangkai hewan. Oleh karena itu, karena sebagian ulama mengatakan tanah kuburan najis, ya, airnya muncul dari tanah yang najis. Nah, di situ tempatnya khilaf. Maka air meskipun ternampak airnya bersih ya, tidak ada yang berubah dari sifatnya, tapi air itu berasal dari mana? Sumur di mana? Sumur kuburan. Maka air tersebut hukumnya makruh. Tahur tapi makruh. Mazhab Hanabilah. Kita katakan tahur mengapa? Karena sifatnya tidak berubah. Ya enggak? Sebagaimana dia diciptakan. Makruh kenapa? Karena tempat asalnya dari kuburan. Long salat saja kita sampaikan, ya enggak? Salat saja tidak sah di kuburan kecuali salat apa? Jinazah. Baik. Wa baqluha wa syauquha, dan semua tanaman yang tumbuh dari kuburan. Tanaman yang tumbuh dari kuburan makruh untuk digunakan. Ya, antum lagi tuku gorengan. Nah, kayong rawit lah kak nang kuburan tukul rawit, tukul cengis. Nah, wis pada abang-abang cukup baik. Seandainya ada rawit yang lain, lebih baik yang lain ya, makruh untuk digunakan. Wasti'malu ma'i zamzam li izalatil khabath, dan menggunakan air zam-zam untuk membersihkan najis hukumnya makruh. Ini kita bicara makruh nih. Dari tadi kita bicara makruh. Dari tadi kita bicara yang makruh. Kenapa? Karena kuatnya khilaf di situ. Air zam-zam tahur bukan? Tahur. Itu kan enggak ada yang rekayasa. Air zam-zam memang begitu. Tahur. Digunakan untuk membersihkan najis. Harusnya bisa enggak?
Bisa, air tahur membersihkan najis, memang begitu. Memang najis hukumnya tidak bisa hilang kecuali dengan air yang tahur, air yang tahur. Tapi air itu Zam-Zam. Air Zam-Zam ini air yang mulia, memiliki banyak keutamaan. Sedangkan najis ini sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Masa yang mulia untuk gunakan air yang lain lah, gunakan air yang lain. Kalau ada, bicaranya kan kalau oleh karena itu dihukumi makruh. Kalau ada air Zam-Zam lebih baik diminum daripada buat bersihin najis sama antum, karena antum kebanyakan air Zam-Zam. Ya kan, antum punya air Zam-Zam satu bak mandi, wah, banyak banget bak mandinya antum, segede ini, segede masjid ini, masya Allah. Daripada buat bersihin najis karena antum kebanyakan air Zam, mending dikasihkan anak. Nah, insya Allah nak terima. Baik. La wudu wa ghusl. Tapi kalau buat wudu, kalau air Zam-Zam buat wudu maka tidak mengapa. Tidak ada makruh sama sekali. Tidak dikatakan sia-sia, tidak dikatakan israf, melebihi batas, tidak sama sekali. Karena berwudu itu ibadah. Ya enggak? Dan air Zam-Zam air yang mulia, harapannya apa? Menggunakan air yang terbaik untuk berwudu. Baik. Wa ghuslin, dan juga untuk mandi misalnya. Untuk mandi maksudnya ghusl ini bukan mandi biasa, tapi mandi ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Taib. Wa in taghayyara bi mukthihi. Nah, sekarang kita bicara tentang air yang berubah karena diam tidak bergerak. Air yang tidak bergerak. Wa in taghayyara bi mukthihi ay bi tuli iqamatihi fi maqarrihi. Sambil dibaca tuh mau tak bacain. Latihan. Wa huwal ajinu lam yukrah لأنه عليه السلام توضأ بماء آج وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. Iya, ada Ibnu Sirin, betul. Rahimahullah taala. Radhiyallahu anhu. Sekarang kita bicara air yang berubah sifatnya, tapi tidak makruh. Kalau tadi kita bicara yang makruh. Padahal beberapa yang kita sebutkan dari yang makruh tadi tidak berubah sifatnya. Ya tidak berubah sifatnya, akan tapi dihukumi makruh. Contohnya air apa tadi? Sedikit mundur sedikit biar langsung kelingan. Air apa saja yang makruh tapi tidak berubah sifatnya? Iya, wis cukup. Masya Allah, pintar wis. Wa in taghayyara bi mukthihi. Al-mukts itu diam, maksudnya berdiam diri lama dalam jangka waktu yang lama. Dalam istilah bahasa Arab disebut al-ma al-ajin. Al-ma al-ajin. Air ajin. Kalau air bekas cucian beras, air apa? Nah, mungkin diambil dari itu ya. Tapi bukan urusan anak juga. Al-ajin adalah air yang berubah karena terlalu lama diam di tempatnya. Ya, bukan air mengalir. Kita sedang bicara air yang diam di tempatnya. Berubah warnanya. Ini tidak makruh sama sekali. Tidak makruh. Dengan ijma' para ulama yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Munzir. Ibnul Munzir, kecuali hanya satu ulama yang mengatakan bahwasannya itu makruh. Siapa dia? Ibnu Sirin. Selain Ibnu Sirin, semuanya mengatakan tidak makruh. Ijma', dia tahur, tidak makruh. Air yang berubah sifatnya karena lama berdiam diri di tempatnya. Baik. Au bima ay bi tahirin yashuqqu saunul ma'i anhu min nabitin fihi wa waraqi syajarin wa samakin. Nah, sekarang ada ikan-ikan nih. Wa ma tulqihi rihu aw suyulu min tibnin wa nahwihi wa tuhlubin fa in wudi'a qasda wa taghayyara bihi al-ma'u an mumazajatin salabahu tahuriyah. Atau air yang tahur berubah
karena tercampur sesuatu yang tidak larut di dalamnya, sesuatu yang tidak larut di dalamnya ya. Akan tetapi sesuatu tersebut bukan karena perbuatan kita. Contohnya apa? Ya, air biasanya kalau masjid-masjid lama itu tempat wudhunya gede banget ya. Itu biasanya terbuka. Biasanya kejatuhan apa? Daun, ya enggak? Kalau daunnya daun mangga, insya Allah enggak merubah warna. Yang merubah warna daun apa? Bisa. Daun ketapang, daun ketapang. Daun ketapang itu merubah warna, ya enggak? Tapi jatuh sendiri, itu bukan antum yang naruh. Memang ada tanaman di situ ketapang, kemudian daunnya nyampur ke air. Mimma yasyuqu saunul ma'i anhu, meskipun warnanya berubah, ya, meskipun sifatnya berubah. Akan tetapi perubahan tersebut bukan karena perbuatan kita. Sama kayak tadi, ya kan? Berubah sifatnya karena dia lama berdiam diri. Sekarang berubah sifatnya karena kejatuhan sesuatu yang daun ketapang suci, Atau berubah karena di dalamnya tumbuh apa tadi, lumut, ya kan misalnya, atau tumbuh sayuran mungkin enggak tumbuh sendiri. Enggak ya. Lumut ya bisanya ya, tumbuh lumut. Atau ada ikannya, atau ada ikannya. Tapi ya itu tadi, ikannya muncul sendiri, ya, bukan antum yang naruh. Kan di sawah-sawah banyak itu, iya kan? Ikannya muncul sendiri apa ditaruh itu? Muncul sendiri. Nah, beda kalau antum yang naruh. Ikan itu kan ada lapisan apa namanya? Minyaknya ya, licin. Nah, itu kalau banyak itu akan memberikan sifat amis di air, ya enggak? Baik. Kalau air tersebut misalnya di sawah, ya kan, diblok pakai tanah, ya enggak? Terus muncul ikannya, muncul sendiri. Nah, airnya berubah karena ikan tersebut, bukan karena ini ya. Kalau sawah sekarang mungkin banyak kecampuran pestisida macam-macam, enggak? Ya enggak? Airnya bukan yang itu. Akan tapi yang murni airnya murni tahur, kemudian muncul ikannya sendiri. Nah, kemudian aromanya berubah jadi agak amisnya enggak? Muncul banyak sekalian. Nah, banyak sekalian. Berubah airnya tetap dihukumi tahur. Karena pertama, karena ikannya tahir. Yang kedua, perubahan tersebut di luar campur tangan kita. Ikannya muncul sendiri, bukan salah saya, ya enggak? Sekarang berbeda. Fa in wudi'a qasda. Nah, semua tadi kalau ditaruh secara sengaja, secara sengaja. Air yang kecampuran daun ketapang, antum yang naruh daun ketapang, ya, sengaja dipotek, dicemplung nang kono, ben wong ora wudu nang kono, ngerjani nyong ora seneng kae karo kiyaine tak tali daun ketapang kaya gue. Semacam itu. Nah, kalau yang ditaruh dengan sengaja, maka dihukumi airnya sudah berubah menjadi tahir, karena daun ketapang bisa merubah salah satu sifat air, yaitu merubah warnanya. Atau ikan. Nah, ikannya antum beli di pasar, ya kan? Kemudian sengaja dicemplungin di situ, dicemplungin di kolam. Nah, kolam ikan contohnya, antum punya kolam aku ikan tahur, kemudian beli ikan di airnya tahur, beli ikan di pasar, cemplungin di situ biar pada main. Nah, ikannya pada main. Lah itu akan merubah sifat air, merubah sifat air yang tadinya aromanya tidak ada menjadi sedikit amis. Yang seperti ini bisa merubah sifatnya menjadi tahir, yang jadi tahur menjadi tahir. Taib. Wa taghayyara bihil ma'u an mumazajatin salabahu tahuriyah. Taib. Ditaruh dengan sengaja, kemudian terjadi percampuran di dalam air, maka sifat tahuriyahnya akan hilang. Au taghayyara bimujawarati maitatin. Nah, sekarang antum menemukan sebuah danau kecil, ya, danau kecil. Kemudian di sebelah danau ini ada bangkai
kambing misalnya, ada bangkai kambing mati karena cari minum yang nggak dapat lagi musim panas, PPKM lat mana nggak bisa sampai danau sudah kehausan, akhirnya belum sempat minum mati. Nah kambingnya jadi bangkai di sana, nggak kena air, kambingnya itu nggak kena air, tapi berada dekat dengan danau tersebut, danaunya kecil ya, danaunya kecil. Kemudian antum ambil air mau loh airnya kok berubah baunya. Yang seperti ini dihukumi coba ya antum gunakan tadi modal maklumat yang banyak tadi Anda sampaikan. Waktunya Masya Allah, sepertinya harus masuk ke sesi pertanyaan. Taib, silahkan dijawab. Air ini hukumnya tahir, ya kan? Atau tahur mutlak, atau tahur makruh, atau najis? Silahkan. Tahir, tahur mutlak, tahur makruh, atau najis? Yang mengatakan dia tahir siapa? Enggak ada. Yang mengatakan dia tahur mutlak 1, 2, 3, banyak. Yang mengatakan dia tahur makruh 1, Masya Allah. Yang mengatakan dia najis enggak ada. Taib. Jawabannya ada padahal. Iya, antum tinggal baca ya. Tak bacain ya. Tak bacain. Au taghayyara bimujawarati maitatin. Nah, atau berubah karena sebelahan dengan bangkai. Au sukhina bisyamsi au bitahirin lam yukrah. Dia tahur mutlak, tidak makruh sama sekali. Karena bangkai itu tidak nempel air sama sekali. Bau yang antum dapat itu karena ketiup angin. Nah, paham? Iya. Itu tinggal dibaca pakai tebak-tebakan. Baik. Lam yukrah. Nah, lam yukrah apa lam yukrahu? Baik, lam yukrah apa lam yukrahu? Yang bilang lam yukrahu angkat tangan. Yang bilang lam yukrah angkat tangan. Sama antum lagi. Loh, Anda tanya malah antum tanya. Hah? Lam yukrah atau lam yukrahu? Baik. Lam di sana jazim. Lam di sana jazim. Baik. Tambah sedikit aja, tambah sedikit. Au sukhina bisyamsi, atau air tersebut dipanaskan. Nah, air tersebut dipanaskan. Kita sudah bicara, air berubah jadi panas, jadi dingin, tidak merubah tahuriyahnya, Akan tetapi dipanaskan dengan matahari, Ada beberapa hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beberapa kali memanaskan air dengan sengaja dengan matahari. Au bi tahirin mubahin lam yashtad harruhu wa lam yashtad harruhu lam yukrah. Dipanaskan dengan matahari atau dipanaskan, kita tadi bicara dipanaskan, air dipanaskan dengan apa tadi? Awal-awal yang tahur makruh dengan najis. Sekarang dipanaskan dengan yang tahir, ya kan? Kayu bakar, panaskan dengan LPG, ya, dipanaskan dengan sesuatu yang tahir, tapi airnya berubah menjadi panas. Walam yashtadda harruhu lam yukrah. Kalau mau digunakan untuk bersuci, air tersebut panasnya kebangetan, ya kan? Kalau antum pegang itu sangat panas, maka dihukumi makruh. Makruhnya bukan karena dipanaskan dengan matahari ataupun dengan dipanaskan dengan yang suci. Makruhnya karena panas nemen. Oleh karena itu Syekh menyampaikan, walam yashtadda harruhu lam yukrah. Seandainya panasnya enggak kebangetan, maka tidak
Tidak makruh karena dipanaskan dengan yang suci. Ya enggak. Yang kedua dipanaskan dengan matahari. Matahari tidak menyebabkan najis. Nah, matahari tidak menyebabkan najis. Oleh karena itu sifatnya enggak berubah. Hanya panas dan dingin. Panas dan dingin sudah kita bahas. Ya enggak. Air salju, air keluar dari guci yang panas, semua itu tahur. Makanya dipanaskan dengan yang tahir pun hukumnya masih tahur. Dipanaskan dengan matahari masih tahur. Kapan dikatakan makruh? Buat wudu ketika panas nemen. Ya, tayyib. Ketika panas nemen. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, mengapa air panas dikatakan makruh untuk berwudu? Makruh untuk berwudu. Lianna sahabata dakhulul hammama wa rakhasu fihi. Yang menganggap, jadi khilaf ini dari zaman para sahabat. Khilaf ini terjadi di zaman para sahabat. Para sahabat beberapa dari mereka makruh untuk berwudu di hammam, makruh untuk berwudu di hammam. Sebagian mengatakan tidak makruh untuk berwudu di hammam. Nah terus antum kalau mau langsung, saya mazhabnya langsung dengan sahabat, nggak usah Ahmad-Ahmadan, Syafi'i-Syafi'ian, langsung sahabat. Antum mutuskannya gimana? Anda mau tanya. Ya, sebagian sahabat mengatakan makruh berwudu di hammam. Hammam itu apa? Pemandian air panas, pemandian air panas. Sebagian mengatakan tidak makruh untuk berwudu di hammam. Taib, antum mutuskannya gimana? Anda mau tanya. Hah? Susah kan? Antum harus kembali ke ulama setelah mereka. Antum harus kembali ulama setelah mereka akan menjelaskan apa alasan dia mengatakan makruh dan apa alasan dia mengatakan tidak makruh. Taib. Wa man karihal hammama. Nah, barang siapa yang mengatakan makruh dari golongan para sahabat untuk berwudu di hammam, fa illatul karahati khaufu musyahadatil aurah. Kita sudah pernah bahas di kitab As-Salah di bab Satrul Aurah, bahwasanya makruh untuk masuk ke dalam hammam, Ya, Anda sudah bahas belum? Iya dah, iya. Makruh untuk masuk ke dalam hammam. Setelah diceknya menurut para ulama bahwasannya makruh untuk berwudu di hammam itu bukan karena zat wudunya, tapi masuk ke dalam hammam, karena di hammam itu orang pada mandi, menunjukkan bahwa auratnya ada kemungkinan tersingkap enggak? Ada kemungkinan antara yang satu dengan yang lain melihat aurat. Nah, dari yang seperti itu mengatakan makruh untuk berwudu di hammam. Karena antum mungkin enggak berwudu di hammam tapi tanpa masuk ke hammam, mungkin enggak? Kan enggak mungkin. Ini bukan hammam yang dia ada di sini ya. Bukan hammam yang kita maksud ya. Hammamnya adalah pemandian air panas. Maksudnya apa? Pemandian umum. Tapi yang ghalib dahulu itu hammam air panas. Dahulu itu yang umum, pemandian umum dulu itu air panas. Kalau pemandian air enggak panas tadi di rumah masing-masing aja. Iya. Pati-pati umum karena tidak ada di rumah masing-masing, harus menggunakan air panas. Adapun alasan makruhnya karena takut, para ulama tersebut takut beberapa orang akan melihat aurat yang lain, atau takut mereka akan berlama-lama menikmati di dalam hammam, berlama-lama kelelengan, ya lah. Nah, sambil santai tiduran, macam-macam yang seperti itu makruh. Ada beberapa hadis yang ana catat sebentar, ana cari dulu. Beberapa hadis dinukil oleh beberapa ulama yang mensyarah kitab ini mengatakan, dalam hadis dikatakan inna ibadallahi laisu bimutana'imin, sungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan yang suka berleha-leha, bukan yang suka bersantai-santai, yang suka menghabiskan waktu tanpa hal yang bermanfaat. Oleh karena itu yang ditakutkan adalah dari hammam, yang ditakutkan adalah itu, bukan masalah wudunya, bukan masalah airnya, bukan karena air panasnya, akan tapi apa? Takut melihat aurat atau takut terlalu lama bernikmat-nikmat di dalamnya. La kaunul ma'i musakhanan, bukan karena airnya direbus atau airnya menjadi panas. Wa in ishtadda harruhu aw barduhu kuriha liman'i kamali taharah. Akan tapi kalau air terlalu panas atau terlalu dingin, maka dia meskipun enggak berubah sifatnya berarti tahur
tahur, akan tapi dihukumi makruh karena wudhu kita menjadi nggak sempurna. Air kalau terlalu dingin yang anak alami ya, itu nggak bisa nempel sempurna di kulit. Iya, dia cuma bisa langsung kering, karena langsung kering lewat titik-titik gitu. Nggak bisa karena anak alami sendiri air yang sudah terlalu dingin itu nggak bisa untuk berwudhu. Di situ dikatakan makruh. Jadi makruhnya bukan karena zat airnya, tapi sulit untuk berwudu. Antum kalau menggunakan air yang terlalu panas, coba wudu, baru pegang aja langsung, susah. Akhirnya tidak sempurna wudunya, tidak sempurna. Oleh karena itu makruh. Kalau ada yang lain, gunakan air yang umum saja, ya enggak. Tapi kalau enggak ada yang lain, maka harus menggunakan air tersebut selama tidak memudaratkan. Kalau sampai tahap panasnya memudaratkan, maka kalau masih sisa waktunya ditunggu. Kalau masih sisa waktunya ditunggu sebentar adem. Kalau tidak cukup waktunya, gimana? Kalau tidak cukup waktunya, nah kalau tidak cukup waktunya maka tayamum. Karena airnya ada betul, tapi tidak bisa dipakai. Tapi kalau nunggunya sebentar, Insya Allah boleh karena bukan untuk diminum. Iya, karena bukan untuk diminum. Kemudian kalau air ini waktunya mau habis betul, tapi sebentar lagi airnya mau dingin. Nah, tidak lama nunggunya, misalnya tidak lama, 5 menit aja sudah bisa digunakan untuk bersuci. Kira-kira gimana? Ditunggu meskipun waktunya Kenapa? Karena syaratnya ada di depan mata. Cuma menunggu sedikit. Al-mushtaghil bi syartiha. Baik, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Pertanyaannya ada enggak kira-kira? Wah, Masya Allah. Kalau misalnya air berubah karena musim hujan dari tanah, kan bau sedikit kayak di motor air. Nah, kalau musim hujan airnya agak sedikit bau. Di mana? Dari tanah. Oh, dari tanah ya? Oh, tidak ada masalah. Iya, karena dia perubahan yang asli. Itu al-ma'ul ajin seperti yang Anda sampaikan ketika perang Uhud, Nabi SAW dan para sahabat berwudu dari air yang berubah. Air berubah warnanya, sudah enggak seperti itu. Jadi sudah butek, airnya sudah butek, tapi tanpa campur tangan manusia. Memang airnya begitu. Wallahu a'lam. Jadi masalah air makruh yang dari sumur di kuburan. Sekarang kan banyak rumah yang tembok belakangnya kan kuburan. Sedangkan di rumah itu ada sumur, itu hukumnya makruh. Iya, batas kuburannya kita harus tahu dulu. Batas kuburannya. Kalau sumur tersebut di luar batas kuburan, maka kita nggak katakan sumur itu berada di kuburan. Walaupun sangat dekat kan. Iya, meskipun sangat dekat. Jadi batas kuburan dan di luar kuburan ini harus jelas. Ya, memang batas kuburan biasanya jelas. Wakaf tanah kan jelas. Ukurannya, patokannya jelas. Meskipun nggak ada pagarnya loh, tapi patokannya biasanya jelas. Dari sini sampai sini, di luar ini sudah bukan kuburan. Nah, sumur yang berada di luar batas itu berarti sudah bukan sumur yang berada di kuburan. Meskipun dekat. Persis seperti danau kecil sebelahnya ada apa tadi? Ada bangkai. Betul. Bahkan baunya tercium, tapi tercium bukan karena bangkainya ke situ, akan tapi aromanya memang nyampe ke danau tersebut. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Cukup? Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.